Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Marni Sitompul, dalam video pembelajaran menceritakan kembali teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar, yaitu materi Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Kompetensi dasar dalam video pembelajaran kali ini yaitu KD keterampilan 4.3, menceritakan unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Sementara tujuan pembelajarannya yaitu melalui metode pembelajaran berbasis masalah dengan teknik pengelolaan kelas TPS, teknik penyampaian isi pembelajaran PBL, dan teknik berbahasa PQRSD, maka A. Siswa diharapkan dapat menentukan 3 unsur intrinsik cerita fantasi, yaitu tokoh, penokohan, latar, alur dan amanat yang ada di dalam cerita fantasi. B. Siswa dapat menyusun sebagian rangkaian peristiwa dalam cerita fantasi. C. Siswa dapat mengungkapkan kembali cerita fantasi dalam bentuk tulisan atau lisan dengan tepat. Melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri. Sekarang kita lanjutkan pengertian bercerita. Bercerita merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan suatu terjadinya suatu hal, peristiwa, dan kejadian yang dialami sendiri ataupun orang lain. Keterampilan bercerita yang baik memerlukan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan berpikir yang memadai. Langkah-langkah dalam bercerita yaitu diantaranya 1. Menentukan topik cerita yang menarik. 2. Menyusun kerangka cerita dengan mengumpulkan bahan-bahan. 3. Mengembangkan kerangka cerita. 4. Menyusun teks cerita. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika bercerita, yaitu 1. Berceritalah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 2. Buatlah alur ceritanya. Di dalam cerita fantasi ada yang namanya unsur-unsur intrinsik dalam cerita fantasi. A. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku yang ditampilkan dalam sebuah cerita dengan karakter yang berbeda-beda antara pelaku satu dengan lainnya. Tokoh dalam cerita fantasi biasanya memiliki keunikan atau mengalami peristiwa yang unik dan ajaib. Penokohan adalah peran yang digambarkan tokoh dalam cerita, bisa berupa watak atau karakter tokoh. Kemudian unsur intrinsik yang kedua yaitu latar. Latar merupakan penunjuk waktu, tempat, peristiwa, dan suasana terjadinya cerita. Latar dalam cerita fantasi bisa berupa latar sejaman, yakni latar yang masih berada dalam suatu waktu atau lintas waktu, yakni latar yang berada dalam 2 waktu yang berbeda. Misalnya, latar dunia zaman sekarang dan latar zaman dahulu atau juga latar masa depan. Selanjutnya yaitu C. Alur. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Berikut struktur alur dalam cerita yaitu bagian awal, sering juga disebut sebagai orientasi. Pada bagian awal umumnya berisi pengenalan tokoh,
dan latar serta mulai pemunculan konflik. Sebuah cerita bisa disebut sebagai alur yang lengkap atau utuh bila dimulai dari orientasi. 2. Bagian tengah atau disebut dengan komplikasi. Pada bagian tengah cerita dimaksudkan sebagai tahapan tempat alur cerita sudah berjalan, konflik sudah berkembang, dan akhirnya mencapai klimaks. Tahap tengah inilah latar alur cerita yang sesungguhnya, dan karenanya merupakan bagian terpanjang cerita. Sementara bagian akhir atau sering disebut resolusi. Pada bagian akhir dimaksudkan sebagai akhir alur cerita pada umumnya, berupa penyelesaian cerita atau solusi dari masalah yang terdapat dalam komplikasi. Dan yang terakhir adalah koda. Koda merupakan struktur ini sebetulnya bersifat opsional, artinya boleh ada atau tidak ada sebuah cerita. Koda berisi perubahan sikap tokoh atau amanat yang ditulis secara langsung di akhir cerita. Koda biasanya banyak dituliskan dalam fabel. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis alur dalam cerita fantasi. Dibagi atas dua. Yang pertama, alur lengkap. Dikatakan alur lengkap apabila alur yang memiliki struktur yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi yang utuh. Dan yang kedua disebut alur yang dimulai dari komplikasi. Ada kalanya sebuah alur tidak dimulai dari pengenalan tetapi langsung muncul masalah-masalah yang terjadi. Berikut adalah contoh teks cerita fantasi Ruang Dimensi Alfa. Marilah kita simak bersama. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.